Berikut cuplikan kelas live bimbel SNBT ya. Buat yang mau daftar part 6-nya langsung aja klik link di bio. Kita bakal mulai kelasnya di 12 Mei 2023. Ditunggu. Kita mulai aja kelas live-nya teman-teman. Belnya seperti biasa ya. Gak apa guys, kalian ingat nggak Hamin berapa UTBK? Ayo. Awal tuh H-13 lah mulainya gitu ya. Gitu. Jadi guys, pokoknya teman-teman harus tetap semangat ya. Oke. Hari ini kita bakal belajar PPU dan Literasi Indonesia. Kita bakal mulai di yang PPU dulu ya. Yuk, langsung aja kita masuk ke yang pertama nih. Ide pokok paragraf 2. Usahain ya teman-teman, kalau misalnya baca soal yang bahasa Indonesia gitu ya, itu harus diutamakan soalnya dulu ya. Jadi soal baru ke teks. Oke, yang ditanyain adalah ide pokok guys. Coba, ada yang tahu nggak ide pokok tuh apa? Ayo, boleh on mic ya, biar seru ya. Kalau PU kekurangan waktu, kalau literasi gagasan utama enggak ya, Kak? apa gagasan utama? Bisa. Gagasan utama, betul. Ini udah ada jawabannya ya. Lihat kalimat utama ya. Ada lagi nggak yang punya pendapat? Di gagasan utama, kalimat utama bisa. Inti bacaan bisa nggak sih? Inti bacaannya gitu. Apa sih yang dibahasnya gitu ya. Intinya ya kakak. Yes, betul Riri ya. Sip, jadi intinya. Nah, yang ditanyain adalah paragraf 2 doang guys. Jadi hati-hati nih kalau misalnya yang ditanyain tuh hanya salah satu paragrafnya. Ya udah langsung aja fokus ke si paragraf 2-nya. Kira-kira ini lebih bahas tentang bahaya gigitan nyamuk, kandungan, cara nyamuk, gejala atau respon tubuh. Lebih banyak yang apa? Coba boleh teman-teman tandai ini jawaban yang paling banyak teman-teman akui benar yang mana nih? A, oke, tadi yang bilang A, oke, yang lain? B, E, oke. Siap. Udah beda-beda ya soal nomor 1 nih guys. Bahayanya nggak sih? Nenek. Air liur, nah hati-hati kalau misalnya dia cuma mewakili satu kalimatnya doang, itu bukan ide pokok guys. Jadi kalau ide pokok tuh lebih ke inti bacaan dan biasanya mewakili si keseluruhan paragrafnya. Jadi di sini tuh lebih fokus dari awal nih. Dari awal tuh kelihatan nih walaupun memang tidak secara tersurat ya, ini tersirat guys. Jadi kayak saat menggigit tubuh seorang, nah si nyamuk tuh kan bakal ada yang dikeluarkan. Nah tapi tuh dampak atau respon ke si manusianya itu bakal diakui sebagai zat asing. Nah di sini adalah kata kunci yang pertama. Terus sistem kekebalannya pun akhirnya memberikan respon. Nah ini kan lagi ngomongin manusianya guys ya. Sistem kekebalan manusia kan. Nah ini yang kedua gitu kan. Nah terus selanjutnya ini cuma kalimat pendukung sih. Jadi maksudnya lebih banyak kalimat yang menjelaskan tentang respon tubuh terhadap gigitan nyamuk gitu. Jadi kalau misalnya hanya mewakili satu kalimat aja di paragraf tersebut itu belum bisa disebut ide pokok guys. Kecuali lebih dari satu kalimat. Oke, kita lanjut sekarang imbuhan guys. Jadi imbuhan itu biasanya adalah tambahan kata dasar. Jadi misalnya kata dasarnya, oke langsung ya. Kata dasarnya misalnya tulis. Nah, ditambah imbuhan me. Jadinya apa guys? Metulis apa menulis? Menulis ya. Nah, nanti kita coba bahas yang lebur dan tidak lebur ya. Sekarang coba kita fokus dulu aja ke soalnya. Yang ditanyain adalah imbuhan yang benar untuk kata yang bercetak miring. Nah, ini ada di kalimat berapa guys? Yang bercetak miring? Satu, yes, betul. Nah, itu mah gampang banget ya. Coba. Yang mana guys? Langsung. Semangkuk, sok-sok. Jus menghasilkan ya. Gigitan nyamuk membuat mayoritas orang, ya bisa sih menyebabkan juga ya. Bisa jadi sebabnya di sini menyebabkan mayoritas orang merasakan gatal pada kulit. Nah, coba kita lihat versi KBBI ya. Arti buat itu tuh apa? Sebenarnya ada bakal banyak arti, tapi lihat aja sih yang konteksnya paling sesuai. Oke, kerjakan, lakukan, bikin. Nah, nggak ada yang sebab ya guys ya. Nggak ada ya. Tapi coba kalau misalnya kita cari membuat. Oke, nah menciptakan, melakukan, menggunakan, oh ya bisa ya. Nih, yang keempat ya, menyebabkan. Jadi ternyata ada 4 arti guys, dan itu banyak banget gitu ya. Kalau misalnya kita terapkan ke si konteks kalimatnya itu lebih cocok yang keempat. Aku mau kasih ini teori tentang kata yang lebur ya guys ya. Kata imbuhan yang lebur nih. Kalian pernah dengar nggak kata SP?
KTSP. Jadi kalau misalnya dia diawali huruf K, T, S, dan P itu adalah lebur. Misalnya, pernah, yes, betul. Coba kalau yang K, misalnya apa nih? Atau dari KTSP nih, ada yang mau kasih contoh nggak? Dia tuh misalnya tuh leburnya gimana? Oke, betul ya. Misalnya sapu. Sapu ditambah me gitu ya. Jadinya adalah bukan mesapu ya, tapi menyapu. Nah, di sini adalah lebur gitu. Karena dia diawali huruf S gitu ya. Menyapu. Ya. Nah, ini adalah makna kata. Kalau di makna kata ini memang harus cek KBBI. Jadi mumpung kalian masih latihan, banyakin aja nanti ini ya. Kalau kata-kata yang nggak kalian tahu, coba cek KBBI. Kayak misalnya tadi kan membuat tuh kan kita cuma tahu menyebabkan gitu, tapi kan ternyata banyak gitu artinya ya. Oke, coba yuk. Dicoba dulu, silakan. Ternyata simpan ya, jawaban paling banyak teman-teman adalah reaksi. Yeay, oke. Dan benar banget nih ya, jawaban kalian tuh ternyata sudah tepat. Jadi sini kalau misalnya kita lihat, sistem kekebalan pun akhirnya memberikan, nah, kalau udah ada kata-kata memberikan, nggak mungkin dong arti respon tuh ada imbuhan me lagi ya. Berarti me ini pasti kurang tepat. Oke, yang lainnya nih, memberikan sanggahan. Kalau sanggahan lebih kayak ke arah kontra ya. Padahal kan ini enggak ya. Enggak juga. Memberikan jawaban, enggak juga ya. Pasti yang paling mungkin adalah reaksi. Memberikan reaksi dengan tujuan mengusir zat asing. Coba kita lihat nih. Respons ya, respons pakai S ya guys ya. Ini juga reaksi jawaban. Nah, jadi sebenarnya di sini ada 3 kata nih ya, tanggapan, reaksi, jawaban. Tapi yang paling cocok yang mana gitu ya. Nah, itu pokoknya cari aja di KBBI. Dan kalian suka ngapalin sinonim nggak sih guys? Sinonim, antonim gitu. Pernah nggak? Pernah ngapalin nggak? Nggak, oke. Iya. Yang pernah ada nggak? Ada ke aku gitu ya. Dulu ya, karena pas lagi ngejar stan ya, ini mah cerita aja. Setiap hari itu pasti ada 10 lah yang dihafal, yang benar-benar tahu artinya gitu loh guys. Kata-kata baru gitu. Nah, oke, teman-teman juga nanti bisa nih ya. Pernahnya peribahasa, wih mantap Aida ya. Contohlah, ambil satu kata yang kita nggak tahu banget. Burkak. Ada yang tahu nggak sih burkak? Ternyata tuh cadar, guys. Cadar gitu kan. Nah, kalau misalnya kita nggak, setidaknya tuh baca lah ya, kita tuh nggak akan tahu. Nah, biasanya di UTBK tuh banyak kata-kata yang jarang keluar. Nah, jadi poinnya di kalian adalah coba mulai baca aja sih, nggak usah dihafalin ya, baca aja. Kalau baca tuh setidaknya ada yang nempel lah. Nah, jadi kayak pernah baca nih. Terus misalnya absolut itu mutlak. Terus demisioner tuh habis masa jabatan. Dikotomi itu dibagi 2. Mungkin kalian kalau anak IPA tahu gitu ya. Tapi kan kalau anak IPS mungkin kurang tahu. Anggaran nih kan, misalnya anak IPS tahu tapi anak IPA belum tahu gitu. Kita lanjut guys. Nah, kita lanjut aja bahas literasi Indonesia. Jadi kalau literasi bahasa Indonesia ya, ini sebenarnya teksnya tuh panjang, cuma aku kayak sesuaiin aja sama soalnya. Jadi kayak di sini aku cuma copyin paragraf 2 doang deh. Ya, ini kan di paragraf 2 ya. Makanya di sini cuma segini doang. Sebenarnya teksnya panjang ya. Gitu. Oke, yuk. Yang pertama ada yang tanyain pernyataan yang sesuai. Nah, ini paling banyak keluar, guys. Ini juga emang paling bukan nyebelin ya, paling bikin effort banget karena kita harus baca, harus memahami gitu kan. Nah, coba yuk baca aja nggak apa-apa yuk. Bismillah. Kekuatan doa. Ketua Umum Asosiat E-commerce Indonesia IDEA Ignatius Untung mengakui. Nah, jadi kata si ketua umum itu dia mengakui kelompok pasar terbesar jual beli online Indonesia adalah kalangan milenial dan Gen Z. Menurutnya, terlepas dari penggolongan generasi, perebutan pasar online adalah mereka dengan usia produktif. Oke. Jadi pasar online ya guys ya. Di mana konsumsi dan pemenuhan kebutuhannya sedang tinggi. Meski milenial dan Gen Z identik dengan internet dan digital, Ignatius mengingatkan persaingan pangsa pasar itu bukan milik dagang semata, juga sektor lain. Oke, pernyataan yang sesuai berarti pernyataan yang paling tepat, guys. Yuk, yang paling tepat. Oke, yang nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Oke, yang D katanya ya, deseng. Kelompok pasar terbesar. Oke, iya udah. Ini dangen ya, berasa dangen ya. Padahal dangen ya.
Oke, mantap. Udah benar, guys. Coba yang A salahnya di mana? ABCE salahnya di mana, guys? Nggak dibahas kayaknya ya? Ini mah di paragraf lain sih. Ya, paling yang C doang nih. Yang C salahnya di mana tuh? Perebutan Salah di pasar. umurnya doang. Oh, salah umur. Iya, betul-betul. Mantap. Ya. Nah, ya udah mantap, Rafli. Oke. Yang ditanyain adalah berdasarkan data pada grafik berapa selisih persentase milenial antara kota Yogyakarta dan Kabupaten Bulungan. Coba, ayo. Yogyakarta 42, sip, wise. Terus yang Bulungan? Bulungan berapa Bulungan? Mana sih Bulungan, guys? Oh, itu yang paling bawah ya? Iya. Oke, gampang dong. 42 kurangi 30 aja ya? Ya, betul sekali. Jadi 12%. Oke. Ini kebetulan angkanya gampang ya, 12%. Coba aku tanya guys, berapa selisih yang milenial di Padang dan Jakarta Selatan? Padang dan Jakarta Selatan. Nggak ada selisihnya. Nggak ada selisih, betul. Ada nih. Yuk, berdasarkan penggalan cerpen di atas, kesimpulannya yang mana guys? Secerca harapan akhirnya aku dapatkan di tahun ketiga. Ini mah kayak lebih ke cerpen gitu ya. Sejak saat itulah aku dan adikku mendapat banyak ilmu pengetahuan. Nah, oke. Simpulan tuh biasanya, kesimpulan atau simpulan tuh biasanya ada di akhir, guys. Ada di akhir ya. Terus ada konjungsi simpulan. Konjungsi simpulan tuh biasanya adalah jadi, dengan demikian, oleh karena itu ya. Dengan demikian, oleh karena itu. Apalagi, oleh karena itu. Akhirnya gitu ya. Itu harus ada koma semua guys. Kayak yang tadi ya, dalam hal ini itu harus ada koma ya. Kayaknya dapat 1000 deh nanti ya literasi Indonesianya. Amin. Oke, harapan yang ditunggu tokoh akhirnya terwujud. Yes, betul sih. Kalau yang B, C, D, E, tokoh berharap sang adik belajar dengan sungguh-sungguh. Enggak ya, ini kan lebih ke POV-nya tuh aku dan adikku ya. Jadi keduanya gitu ya, dia tuh bisa mencapai yang diciptakan. Kali foto kali. Kayak satu gimana gitu ya, terserah. Oke, 3, 2, 1. Gini semuanya. Well. Well. Oke, yuk gini semuanya ya. Yuk. 3, 2, 1.